Assalamualaikum. Gini nih jadinya kalau kita itu males-malesan buat nyetrika baju. Pagi-pagi udah bangun kesiangan pula, masih harus mikir cari baju yang mau dipakai hari ini. Dah lah bun, gak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh aku lagi males banget buat nyetrika. Jadi setiap kali selesai buat ngangkatin jemuran tuh aku lipetin aja, taruh ke keranjang bersih kayak gini. Nah rencananya tuh kemarin mau aku setrika semua gitu bunda, tapi nggak tahu kenapa badan aku tuh rasanya males banget diajakin gerak buat nyetrika bun. Alhasil semalam itu aku udah mikir pagi-pagi itu harus bangun pagi-pagi gitu ya buat nyetrika baju beberapa, dan ternyata aku bangunnya tuh kesiangan, udah hampir setengah 6 aku tuh baru kebangun dari tidur nyenyak aku. Dan ya hasilnya ya gini, gerusak gerusuk gitu bu. Jadi ini aku ambil pakaian anak aku seragamnya yang untuk dipakai hari ini ya, aku setrika satu biji, satu setel gitu maksudnya, ditambah lagi seragam untuk yang dipakai nanti sore ngaji. Karena semalam tuh gerah banget bunda, jadi aku tuh susah banget buat merem. Aku tuh tidur tuh di atas jam 1, kayaknya tuh di jam setengah 2an gitu. Jadi ya sebelum tidur juga udah ketebak banget kalau pagi ini tuh bakal kesiangan. Dan ini semoga aja nanti tuh aku ada hidayah ya buat nyetrika, mengingat pakainya udah numpuk banget. Nah di sini setelah selesai buat nyetrikanya itu aku langsung lanjut buat ke dapur, karena pekerjaan di dapur juga udah banyak banget yang nungguin. Nah ini cucian piring juga lumayan banyak banget ya. Seperti yang dibilang tadi, aku tuh lagi mager banget, mau ngapa-ngapain tuh rasanya berat. Jadi cucian semalam juga belum aku cuci dan baru bisa aku cuci pagi ini. Nah bisa dilihat itu di samping aku udah ada belanjaan yang semalam udah aku pesan. Tadi pas bangun itu aku udah ambil di depan, karena setiap pagi itu dicantelin di depan pintu gitu ya. Dan ini tuh rencananya harusnya tadi pas bangun itu mau aku masak gitu bunda, biar masak pagi-pagi gitu. Tapi karena bangunnya kesiangan gak keburu ya kan, ya alhasil nanti aja deh masaknya agak siangan. Toh juga nanti pasti kakak Okta juga gak bakalan mau sarapan, jadi ya aku pentingin ini buat beres-beres area dapur dulu. Yang terpenting ini ya cucian piring aku yang udah numpuk banget. Dan ini untuk piring-piringnya tuh udah kelar semua aku cuciin, alhamdulillah ya akhirnya kelar. Dan tiba-tiba banget aku disusulin kakak Okta ke dapur, dia udah kebangun dan dia mau bikin susu. Alhamdulillah dia tuh semalam tidurnya nyenyak, karena seharian kemarin tuh nggak tidur siang, jadinya dia tuh udah tidur dari jam berapa ya, jam 9 gitu. Adik Chandra tidurnya agak malam, sekitar jam 11an gitu, dan aku masih maleman lagi. Jadi aku begadang sendiri ya, karena kakak Okta tuh minta ditemenin tidur di depan TV ya, di ruang tengah gitu. Nah aku tuh kayak kurang nyaman kalau tidur di situ. Ya bener sih adem, tapi ya kayak gimana ya kalau nggak tidur di kamar tuh rasanya agak gimana gitu. Jadi aku nunggu tidur tuh sampai bener-bener ngantuk dulu gitu baru bisa ketidur nyenyak. Itu pun hari-hari sebelumnya itu nggak yang terlalu bisa tidur nyenyak gitu loh, sebentar-sebentar kebangun, sebentar-sebentar kebangun. Kayak gimana ya, kayak nggak nyenyak aja gitu tidurnya. Beda lagi kalau tidur di kamar sendiri ya kan, kayak bawaannya tuh udah terlanjur nyaman aja gitu. Jadi baru kebauan bantalku sendiri aja tuh udah ngantuk, udah keburu merem. Cuman semenjak musim panas ini tuh kamar aku jadi pengap gitu loh bunda, kurang adanya sirkulasi udara, jadi anak-anak tuh nggak betah karena gerah banget. Jadinya ya aku ngalah, aku ikutin anak-anak maunya gimana gitu. Sebenarnya pak suami tuh udah nyuruh dari kemarin buat mindahin kipas yang ada di ruang tamu itu buat dipindah ke area kamar. Cuma berat banget kalau aku sendiri yang ngelakuin tuh agak kesusahan. Sebenarnya sih bisa-bisa aja ya, karena dulu juga udah pernah aku pindahin sendiri. Cuma sekarang tuh kalau mau mindahin sendiri tuh agak malesnya tuh nggak apa ya, karena harus manjat-manjat pakai tangga gitu. Belum lagi direcokin adik Chandra, jadi ya nanti aja lah ya nungguin pak suami pulang. Karena keasikan ngoceh aku tuh sampai kelupaan ini tuh videonya udah sampai mana, dan ternyata ini tuh udah sampai di tahap kakak Okta itu berangkat sekolah. Karena keasikan cerita panasnya bumi tahun ini ya kan. Dan yap seperti biasa setelah aku pastikan kakak Okta itu berjalan ke arah sekolahnya dengan aman, aku langsung lanjut buat ke dapur lagi buat masak bubur. By the way ini adik Chandra udah bangun ya bunda-bunda, karena tidurnya nyenyak semalaman, jadi dia tuh bangun-bangun gak rewel. Jadi nungguin emaknya buat masak bubur ini dengan santai gitu, nggak rewel, nggak ada drama-drama minta gendong atau apalah itu.
Dan yap, sementara nasinya, bukan nasi sih ya, berasnya aku rebus. Di sini tuh aku mau ngecoper kelapa. Yap, semenjak aku tuh punya chopper, jadi aku tuh sekarang males buat marut kelapa. Kalau buat santan ya tinggal chopper aja gitu bun. Jadi lebih simple, lebih hemat waktu juga. Dan yang terpenting itu nggak ribet. Dan ya seperti biasa setiap kali aku tuh gunain chopper pasti adik Chandra tuh pengen ngebantuin mencetnya bun. Dan ini hasil santan yang aku chopper dari kelapa seperempat tadi, kental banget bunda. Dan ini kelapanya, santannya ya maksudnya, udah aku masukin ke dalam bubur. By the way tadi itu nasinya udah masak ya, udah mateng, jadi aku langsung masukin santannya dan gak lupa diaduk-aduk terus gitu supaya buburnya ini tuh halus. Dan ya setelah aku rasa tingkat kekentalan buburnya itu udah pas, jadi di sini aku mau ambil dulu bubur putihnya untuk aku taruh di piring sebelum nanti sisanya tuh aku tambahin masukin gula merah gitu bun. Dan yaps, ini hasilnya akhirnya udah kelar semua buat aku bikin buburnya. Antara merah dan putihnya ini tuh udah pas banget dan ini sudah siap banget buat dihidangkan. Tapi sebelum dimakan ini tuh mau didoain dulu ya. Jadi biasanya itu yang ngedoain ibu mertua aku ya, jadi langsung aja kita siapin di atas meja.